Spal DTKSM Cendrawasih, program Sanimas reguler tahun 2020 di Kelurahan Opas Indah diresmikan dan diserah terimakan sebagai aset BMN antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan pemerintah Kota Pangkal Pinang oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mewakili Wali Kota Pangkal Pinang Suryo Kusbandoro dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Miar Karisdawati meresmikan bangunan Spal DT di RT 3 RW 1 Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Selasa 15 Desember 2020. Resmian tersebut menandakan bahwa pembangunan program Sanimas reguler tahun 2020 di RT 3 RW 1 sudah selesai dan siap untuk dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat. Kegiatan pembangunan Spal DT dengan perpipaan telah selesai 100% dengan rincian sebagai berikut. Kesatu, bangunan utama Spal DT 10,3 kali 4 meter, tinggi dasar 1,5, kapasitas 80 kepala keluarga atau kurang lebih 400 jiwa. Yang kedua, bangunan pendukung posyandu lansia ukuran 15 kali 3 kali 4 meter. Yang ketiga, pemasangan pipa utama 6 inci sebanyak 96 batang. Yang keempat, sambungan rumah tersambung 71 sambungan rumah atau 80 KK atau kurang lebih 250 jiwa. Yang kelima, manhole dan dak kontrol sebanyak 90 buah. Alhamdulillah, dalam proses pembangunan dapat berjalan dengan baik walaupun ada sedikit kendala dikarenakan kondisi tanah yang labil, lembut, pasang surut air laut dan kegiatan berbarengan dengan pembangunan jalan. Oleh karenanya, kami mohon selalu bimbingan Bapak Ibu, pemerintah daerah maupun kota untuk mencapai tujuan tersedianya sistem sanitasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Kepala Lurah Opas Indah, Juni, mengatakan Opas Indah merupakan salah satu di antara 8 kelurahan yang ada di Kota Pangkal Pinang masuk dalam kategori kawasan kumuh. Secara geografis, RT 1, 2, 3, dan 4, tipologi permukiman wilayahnya berada di tepi ataupun tepi sungai. Ada 8 kelurahan, Pak, yang masih masuk dalam kategori kelurahan kawasan kumuh. Jadi ada 8 kelurahan, termasuk salah satunya yaitu Kelurahan Opas Indah. Jadi jujur saja Bapak Ibu, kami sebagai kepala wilayah, lurah maupun camat dalam hal ini adalah tugas berat kami untuk menata skala kawasan yang ada di wilayah Kelurahan Opas Indah ini, khususnya di bantaran sungai ini, untuk mengubah image dari kawasan kumuh menjadi tidak kumuh lagi. Jadi saya berharap untuk masyarakat, pihak-pihak yang hadir di sini, mohon bantuannya, bantu kami pihak kelurahan dan kecamatan untuk mencapai kelurahan yang bebas kumuh. Mudah-mudahan kolaborasi kita adalah solusi untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara PPK Pengembangan PLP Ahmad Sufian mewakili Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Bangka Belitung dalam sambutannya mengatakan sanitasi di Kota Pangkal Pinang belum dapat dirasakan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dari kota lainnya. Jujur, untuk sanitasi belum terasa untuk saat ini. Ketika pengembangannya untuk Kota Pangkal Pinang yang pertumbuhan penduduknya lebih cepat dari kabupaten kota yang lain di Provinsi Bangka Belitung, otomatis ini menjadi hal yang mahal. Bisa jadi rebutan ini tahun depan, tapi siapkan dulu lahannya. Ya, 10 tahun ke depan kita akan merasa manfaatnya ya. Kenapa tidak dulu disiapkan untuk lahannya? Jadi Pak RT ada lahan kosong, kaplinglah dulu kalau pacak untuk pandangan sampah atau limbah seperti IPAL ini. Limbah seperti ini penanganannya sampai dengan IPLT, bisa jadi untuk penyiraman tanaman.
limbahnya atau dikelola kembali. Nah, ini pengembangan inovasi-inovasi seperti ini nanti masyarakat boleh mencoba di mana seperti itu dan belajar bahwa kita udah punya bangunannya, tinggal dikembangkan terkait pengelolaan sanimas yang ada. Kita di sini ada dinas kesehatan, ada dinas LH. Pertanyalah apa yang bisa atau pengembangan berikutnya terkait dengan IPAL yang ada. Mewakili Wali Kota Pangkal Pinang, Suryo Kusbandoro, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, berharap dengan adanya SPAL DT dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas sanitasi. Dengan demikian lingkungan akan menjadi bersih dan tidak lagi adanya pencemaran air tanah ataupun air sungai. Jadi dari apa yang telah disampaikan tadi dari Bapak Lurah maupun dari Satker dapat kita ambil kesimpulan yang terpenting itu satu, meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat. Yang kedua tentunya dapat meningkatkan kualitas sanitasi. Yang ketiga tentunya dapat meningkatkan kebersihan lingkungan masyarakat. Tentunya menghindari pencemaran air tanah maupun sungai maupun sumber air. Tentunya Kota Pangkal Pinang sangat berterima kasih sekali mendapatkan program ini. Mudah-mudahan kedepannya untuk membuat SPAL DT ini di beberapa tempat lagi. Sebelum peresmian bangunan SPAL DT, acara dilanjutkan penandatanganan dan serah terima prasarana dan sarana dari Ketua KSM SPAL DT kepada PPK Pengembangan PLP dan serah terima aset barang milik negara antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan pemerintah Kota Pangkal Pinang oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Di penghujung acara, kegiatan peresmian bangunan SPAL DT ditandai dengan pemotongan pita oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Miar Karisdawati, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkal Pinang, Suryo Kusbandoro, dan disaksikan oleh para undangan, diantaranya dari Camat Taman Sari, PPK Pengembangan PLP BPPW Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Bapeda, Lurah Sekecamatan Taman Sari, Tim Kotaku, Fasprop TFL Program Sanimas 2020, dan masyarakat penerima manfaat Program Sanimas Reguler tahun 2020 RT 3 RW 1 Kelurahan Opas Indah.